Anak-anakku sekalian, pembahasan selanjutnya adalah tentang syaddud dari'ah. Syaddud dari'ah ini artinya adalah preventif atau pencegahan. Menurut bahasa ada dua, yang pertama adalah syad dan dari'ah. Syad artinya menutup dan dari'ah artinya menutup jalan menuju maksiat. Ya. Artinya ini ada preventif pencegahan supaya tidak terjadi sebuah kemaksiatan atau kemadorotan bagi kita. Secara istilah, saddud dari'ah artinya adalah menutup jalan atau cara mencegah hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana, keadaan, dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemadharatan hendaklah diubah atau dilarang. Ini bisa misalnya ketika kita tidak pergi ke suatu tempat yang di situ berkumpulnya kemaksiatan. Ini saddud dari'ah. Sebab ketika sudah berkumpul, sudah menjadi kebiasaan ataupun tuntutan, maka tidak bisa menolak. Maka di dalam sebuah ungkapan bahwa kita harus mencari teman yang baik, artinya untuk mencegah hal-hal yang tidak baik. Sebab as-suhbatu tasrikut tabi'ah. Pertemanan itu mencuri dari tabiat kita. Kalau kita berteman dengan yang baik, maka akan baik. Maka ini saddud dari'ahnya adalah preventifnya untuk mencegah hal-hal yang akan terjadi kerusakan atau kemadorotan. Kemudian ada pengelompokan saddud dari'ah. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada 4 ya dampak yang ditimbulkan dari saddud dari'ah. Dari'ah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan yang akan menghasilkan sebuah kerusakan pada organ tubuh, pada otak, pada jaringan-jaringan sel yang tidak bermanfaat bagi kita. Maka ketika kita dilarang mabuk-mabukan, itu adalah preventifnya supaya mencegah hal-hal yang madorot. Begitu pula zina. Zina ini disebutkan fahisyah. Fahisyah ini adalah sebuah kerusakan mental, spiritual juga ya, ataupun organ tubuh juga. Dalam zina ini berkumpul semuanya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Fahisyah ini artinya kerusakan yang begitu hebat. Ini dari'ahnya, itu pencegahannya supaya tidak terjadi ataupun tidak ada kerusakan, kemadorotan, bahaya yang ditimbulkan dari khomer dan zina tersebut. Kemudian dzari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah tapi bisa berakibat buruk. Contohnya adalah nikah muhalil atau mencaci sembahan lain. Nah, ini nikah muhalil ini adalah nikah yang dilaksanakan ketika seorang suami mencerai istrinya 3 atau talak 3. Nah, karena dipersyaratkan harus nikah kembali dengan orang lain, ada penghalang dulu sebelum nikah dengan suami yang pertama, maka terjadilah sebuah kontrak antara suami pertama dengan yang mau menikahi istrinya yang disebut nikah muhalil. Nah, nikah muhalil ini tidak didasarkan kepada kecintaan ataupun mawaddah warohmah, tetapi ada sebuah kontrak yang mana harus ditaati oleh keduanya. Jika si suami sudah menikah yang kedua, yang muhalil ini, maka dia segera untuk menceraikannya tanpa ada hubungan-hubungan lain. Nah, ini
memang pada dasarnya boleh-boleh saja, tetapi ada dampak lain yang tidak, ya nikah nikah ini pada dasarnya mubah, boleh, tetapi karena ada kontrak yang tidak baik, ada niat tidak baik, maka ini jadi tidak boleh. Kemudian dia mencaci sembahan lain. Mencaci sembahan lain ini ya apa kita menjelek-jelekan itu pada dasarnya boleh. Tetapi ketika kita mencaci sembahan orang lain, maka akan berbalik menyerang sembahan kita yaitu Allah. Maka janganlah mencaci sembahan lain supaya tidak berbalik. Biasanya yang membalas itu lebih dahsyat daripada yang pertama melaksanakan. Kemudian yang selanjutnya adalah dari'ah yang semula ditentukan mubah tidak ditujukan untuk kerusakan namun biasanya akan menjadi rusak. Contohnya yaitu wanita yang baru ditinggalkan oleh suami yang meninggal sebelum masa iddah berhias kemudian keluar. Nah ini eh, untuk mencegah hal-hal yang tidak baik maka wanita harus tidak keluar yaitu tidak berhias selama 4 bulan 10 hari ya. Masa iddahnya berbeda dengan yang yang dicerai. Nah, ini kalau wanita yang ditinggalkan oleh suaminya maka yaitu arba'ata ashhurin wa asro. 4 bulan 10 hari masa iddahnya. Ada hikmah lain yaitu untuk menjaga nasab ataupun janin jika si perempuan tersebut ketika ditinggalkan oleh suaminya ada mengandung anak dari suami yang meninggal. Sebab ditiupkannya ruh itu antara 4 bulan. Kemudian yang selanjutnya adalah dari'ah yang semula ditentukan untuk mubah namun terkadang membawa kepada kerusakan. Contohnya adalah melihat perempuan saat dipinang. Nah ini ya, walaupun kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya, tetapi ini sebagian para ulama tidak bolehkan memandang perempuan yang bukan mahram, walaupun dia mau dipinang. Walaupun dari sebuah hadis disebutkan undur ilaiha, lihatlah perempuan. Ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasul, aku mau menikah. Kemudian ditanya, anadarta ilaiha, apakah kamu sudah melihatnya? Kata sahabat tersebut, aku belum melihatnya. Maka oleh Rasul disuruh, lihatlah dulu. Sebab itu akan membuat yakin. Nah, undur ilaiha ini, memandang ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh melihat semuanya tanpa ada sedikit benang pun. Ini menurut madhab Dhahiriyah ya. Sedangkan menurut eh, para ulama yang lain boleh mengutus orang yang dipercaya dari keluarga dia dari perempuan melihat perempuan tersebut kemudian diceritakan. Ada juga yang mengatakan bahwa boleh eh, melihat dengan hanya wajahnya saja. Nah, ini kerusakannya tentu lebih sedikit daripada kebaikannya. Dibanding kebaikannya banyak, tetapi tentu masih berlaku yaitu bedul basor. Jangan terus dilihat.
Nah, kemudian pengelompokan sadud dariah yang dikategorikan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Kalau tadi dampak ya, ini tingkatnya. Ada yang kerusakannya 100%, 75%, 50%, 25%. Kalau tadi dampaknya. Nah, dariah yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Ya, ini misalnya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah. Ini mah jelas sudah terbayang. Kalau kita misalnya punya tanah, kemudian dekat rumah kita, di depan rumah kita, kemudian kita gali tanah tersebut, maka akan terbayang kalau ada orang yang mau lewat di situ, baik keluarga kita ataupun orang lain akan terjerembab. Kemudian dariah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras. Nah, ini ya, bagaimanapun ketika ada anggur yang datang kepada pabrik pengolahan minuman keras tentu akan diolah menjadi minuman keras. Maka ini dariahnya harus dipertimbangkan. Contoh lagi ada tidak boleh menjual senjata kepada musuh. Nah, ini jelas ya. Ketika misalnya senjata tersebut akan dijadikan eh, yang akan membinasakan kita. Sudah jelas kita bermusuh dengan dia, dengan mereka, kemudian kita malah menjual senjata tersebut. Yang selanjutnya adalah dariah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Contoh jual beli kredit. Ini boleh pertamanya. Tetapi karena eh, kebanyakan sekarang kredit itu justru banyak membawa kepada riba. Nah, ini secara analisanya memang seperti itu, tetapi tingkat ataupun eh, yang menjadi kerusakannya apakah 25%? Tentu saja ini akan ditentukan oleh sebuah penelitian. Yang selanjutnya adalah dariah yang jarang sekali membawa kerusakan. Nah, ini mungkin yang dikatakan 25% tadi. Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilewati orang lain. Nah, ini mah ya mungkin yang terjerembab paling binatang-binatang yang yang lewat ke situ tanpa melihat, begitu pula orang yang tidak melihat. Kemudian ulama yang menerima dan menolak sadud dariah. Ada dua kelompok ulama. Yang pertama adalah Imam Malik dan Abu Hanifah. Imam Malik ini berpendapat bahwa sadud dariah ini bisa dijadikan sumber hukum. Kemudian Imam Abu Hanifah dan Syafi'iyah sadud dariah ini tidak dapat dijadikan sumber hukum. Itulah yang mungkin bisa disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.